Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom dewasa muda. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan kedua dari tahun 2021. Saya percaya bahwa Tuhan akan semakin membawa kita melalui kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita, amin. Yang siap bersuka cita sama-sama sorakan. Kami tahu Tuhan, Kau gak akan pernah tinggalin kami. Kau setia bersama dengan kami, Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Hari ini kami mau nyatakan, Tuhan harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku.
Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sorakan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami sama-sama mau menyembah Engkau lebih lagi. Yang semangat sama-sama katakan amin. Amin. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau sumber kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau angkat tangan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami ini Tuhan, hanya untuk-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang professionals dan young couples, gimana kabar kita semua? Semoga kita ada di dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Eradi. Saya adalah koordinator dari pelayanan dewasa muda di GBI PRJ. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Yanto, gembala saya, dan juga segenap jajaran para pemimpin yang memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan hari ini melalui pembagian firman Tuhan. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah kami, bulan lalu kita sudah melewati sebuah seri yang luar biasa dengan topik Dream Again. Buat teman-teman yang belum sempat mengikuti ibadahnya, saya anjurkan ikuti rerun yang sudah ada di channel YouTube GBI PRJ. Saya pasti bisa yakinkan bahwa kita semua pasti akan diberkati pada saat kita mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ternyata sangat cepat waktu berlalu di tahun 2021. Sudah bulan kedua kita memasuki tahun ini dan kita akan memulai sebuah teaching series yang baru. Kami berikan teaching series ini dengan judul Relationship Matters. Selama 4 minggu ke depan kita akan membahas tentang hubungan, saudara-saudara. Ya, hubungan baik terhadap Tuhan, tetapi juga pada orang-orang, keluarga kita, teman-teman kita, kolega kita. Kenapa kita membahas tentang hubungan? Karena saya percaya dewasa muda seperti saya, kita ada di dalam umur yang menurut saya sangat-sangat penuh dengan dinamika hubungan. Banyak dari kita mungkin masih mempunyai orang tua. Dan juga mungkin sudah punya anak. Ada hubungan ada di situ. Dan bahkan mungkin sebagian dari kita sudah mempunyai mertua ya saudara-saudara ya. Dan kolega, bos, karyawan. Seakan-akan dewasa muda ini ada di dalam satu umur di mana banyak sekali fase hubungan yang harus kita jalani. Oleh karena itu kami rindu di sini di GBI PRJ untuk memberkati kita semua para dewasa muda dengan firman Tuhan yang bisa kita aplikasikan dan kita jalankan di dalam kehidupan kita supaya kita mempunyai hubungan yang sehat. Sebagai landasan untuk kita mengerti tentang hubungan saudara-saudara, kita kembali kepada awal dari penciptaan manusia di Taman Eden. Tuhan mengatakan di Kejadian 2 ayat 18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dari ayat ini kita bisa pelajari dua hal yang mendasar tentang manusia, yaitu yang pertama, bahwa kita membutuhkan relationship. All of us need relationship atau komunitas. Yang kedua, kita bisa belajar a fundamental truth about relationship is good for us. Sebuah hubungan adalah baik bagi kita. Mari para introvert katakan bersama-sama dengan saya, amin. Ya saudara-saudara ya. Katakan bersama-sama dengan saya seorang introvert, saya membutuhkan hubungan. Amin saudara-saudara. Sebagai seri pertama dari Relation Matters ini, izinkan saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini, yang saya beri judul, mau dibawa kemana hubungan kita. Bagi teman-teman dewasa muda mungkin ingat ada lagu yang berjudul sama, mau dibawa kemana hubungan kita. Mau dibawa kemana hubungan kita. Betul ya saudara-saudara ya. Lagu ini dipopulerkan oleh band yang bernama Armada. Lalu ada juga Marcel Siahaan yang mempopulerkan juga, menceritakan tentang lagu ini bagaimana si laki-laki ini sudah memberikan segalanya kepada pacarnya. Segenap hatinya, segenap attentionnya, waktunya, mungkin juga uangnya untuk bisa menyenangkan sang kekasih. Namun ternyata si laki-laki ini bertanya-tanya kepada pacarnya, kepada pasangannya, ini relationship ini mau dibawa kemana, saudara-saudara? Atau bahkan mungkin kita sendiri pernah dihadapi dengan situasi yang sama ya. Atau kita pernah nonton film yang sama. Kelihatannya nih sepasang kekasih sudah menjalin hubungan dengan lama. Tetapi kayaknya kok nggak ada keputusan untuk lanjut ke dalam fase berikutnya. Jadi salah satu dari mereka bertanya-tanya, ini mau dibawa kemana sih hubungan kita? Betul ya saudara-saudara ya. Where is it going? Kemana? Kita mau bawa kemana hubungan kita? Nah hari ini pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan, saya juga diperhadapkan dengan pertanyaan yang sama saudara-saudara. Namun pertanyaan ini mau dibawa kemana hubungan kita, bukan dilontarkan oleh istri saya, thank God ya. Bukan dilontarkan oleh anak saya, oh praise the Lord. Tetapi ini dilontarkan dari Tuhan kepada saya. Seakan-akan Tuhan berbicara kepada saya, mau dibawa kemana hubungan kita? Saya sudah menjadi Kristen belasan tahun, saudara-saudara. Dari saya SMA, saya sudah ikut Tuhan.
Sampai sekarang sudah punya anak 2, masih setia mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi Tuhan melontarkan kembali pertanyaan ini, mau dibawa kemana hubungan kita? Seakan-akan Tuhan sedang bertanya, hey, I need your commitment. I need your kepastian. Saya butuh kepastianmu. Saya butuh keseriusanmu. Saya butuh komitmenmu dalam hubunganmu dengan saya. Saudara-saudara, Tuhan kita itu sangat serius dalam menjalin hubungan. Bagaimana saya tahu bahwa dia serius dalam menjalani hubungan? Selain Kejadian 2 yang tadi kita sudah baca tentunya, mari kita buka Matius 22 ayat 36 sampai 39. Tuhan Yesus ada seseorang menanyakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di Injil Lukas bahkan ditambahkan, Tuhan menambahkan, dikatakan, "Dan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Wow. Bila kita lihat dari kata-kata yang digunakan Tuhan Yesus sendiri mengenai hukum yang terutama dan yang harus kita jalankan, dia menggunakan beberapa kata-kata yang serius, saudara-saudara. Contohnya adalah kata segenap. Segenap itu artinya seluruhnya, tidak ada yang disisakan. Totalitas semua area kehidupan kita harus mengasihi dia. Dia juga menyebutkan bukan hanya pikiran kita mengasihi dia, tetapi hati kita, jiwa kita, pikiran kita, bahkan kekuatan kita harus mengasihi dia. Begitu intens, saudara-saudara, Tuhan memperkatakan bahwa hukum yang paling utama is about relationship. It's about hubungan. Jadi teman-teman harus kita pelajari bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang maha dahsyat, pencipta langit dan bumi, yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan orang sakit, dia adalah Tuhan yang personal. Amin, saudara-saudara. He is not just a God who is mighty, but He is also a God who is personal. Oleh karena itu, saya rasa sangat penting untuk saya membagikan seri pertama dari Relationship Matters ini mengenai hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa melakukannya, maka hubungan pada saat kita melakukan ini dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan baik, sehat, maka saya percaya hubungan kita dengan orang-orang lain, apakah itu istri kita, suami kita, pacar kita, kolega kita, bos kita, adik kita, mertua kita, saya percaya akan menjadi lebih sehat. Amin, saudara-saudara. Ya. Kita tahu, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, Tuhan mempunyai sebuah pattern besar. Kalau kita perhatikan baik-baik, saya sedang mengikuti gerakan baca Alkitab, saya melihat sebuah pattern yang luar biasa. Ya, kalau teman-teman baca kisah dari Musa sampai nabi-nabi kecil, kita bisa melihat sebuah pattern, yaitu misalnya seorang raja diangkat oleh bangsa Israel untuk memerintah Yehuda atau Israel. Kita bisa perhatikan bahwa seberapa kualitas dia berhubungan dengan Tuhan itu menentukan seberapa sejahtera rakyat mereka. Kita perhatikan baik-baik. Ada sebuah pattern di mana pada saat raja ini melakukan yang benar di hadapan Tuhan, artinya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka rakyatnya sejahtera. Di mana ada raja yang berbuat jahat, yaitu sengaja berontak, tidak punya hubungan dengan baik dengan Tuhan, maka rakyatnya juga menderita. Baik melalui peperangan, sakit penyakit, atau apapun juga itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa ada sebuah pattern, bahwa relationship matters. Dan di sini juga kita bisa melihat pattern di mana ternyata manusia itu tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan kekuatan dia sendiri. Oleh karena itu kita tahu di perjanjian baru, Tuhan Yesus membuat perjanjian baru. Bagaimana dia bisa membuat perjanjian baru? Bahwa dia lahir, dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, supaya kita umat manusia bisa kembali mempunyai hubungan yang intim dengan dia. Relationship matters. Nah, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bisa baca di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab, perhatikan baik-baik, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita harus tahu bahwa keselamatan kita itu bukan karena sedekah kita. Bukan karena pelayanan kita, bukan karena kita baik sama orang, tetapi keselamatan kita itu semata-mata karena kasih karunia. Because of His grace, we have been saved through faith. Amin, saudara-saudara.
Ya, nah tanda orang yang sudah diselamatkan, kalau saudara-saudara bertanya dengan saya, tandanya adalah salah satunya adalah bagaimana dia menghidupi hidupnya sebagai bentuk ucapan syukur atas penebusan di atas kayu salib. Amin, saudara-saudara. Hari ini saya akan membagikan 2 kunci utama, 2 key points. Bagaimana kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dan dengan melakukan ini kita menggenapi firman Tuhan yang tadi kita sudah bahas, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, akal budi kita, jiwa kita, kekuatan kita. Pada saat kita melakukan 2 kunci ini, saudara-saudara, saya percaya kita sudah menggenapi firman Tuhan ini. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam lagi, I want to give you a bit of warning. This is a bit of warning. Apa yang saya bagikan mungkin tidak terdengar enak di telinga kita. Karena sebagian besar pembicara mungkin juga segan memberitakan firman Tuhan yang bagian ini. Banyak sekali pengajar atau kita sebagai jemaat, kalau kita mau to be honest with ourselves, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, kita lebih suka mendengarkan firman Tuhan yang bersifat ringan, gampang dicerna. Bersifat mungkin entertaining gitu ya. Bersifat mungkin banyak pengalaman pribadi. Itu nggak salah, saudara-saudara. Atau mungkin saudara-saudara suka pembicara yang lucu gitu. It's not wrong. But can we go back to the gospel today? Apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita tidak bisa pick and choose mana yang kita mau beritakan, saudara-saudara. Dan hari ini, izinkan saya untuk memberitakan firman Tuhan ini supaya kita mempunyai hidup. Artinya hidup di dalam hubungan kita menjadi sehat, ya, antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan diri kita sendiri, antara kita dengan orang lain. Kita buka Lukas 9 ayat 23 dan 25. Fasten your seat belt. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Wow. That is a serious statement dari Tuhan Yesus. Nggak main-main. Ya. Saudara-saudara, kita harus tahu konteksnya Tuhan Yesus pada zaman itu adalah figur yang sangat disukai oleh banyak orang. Bagaimana tidak? Dia adalah seorang pembicara yang elok, mahir berbicara, storyteller yang luar biasa, betul ya saudara-saudara ya. Dia juga orang yang bisa membuat mujizat. Saudara-saudara, kalau ikut dia pada zaman itu, saudara-saudara bisa melihat mujizat dengan mata kepala kita sendiri. Wah, kalau saya pengen lihat, saudara-saudara. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga membagikan makanan secara gratis, saudara-saudara, kepada 5.000 orang. It's a good deal, amen, buat orang-orang untuk mengikuti dia pada zaman itu. Banyak orang suka mengikuti dia. Banyak orang menjadi fansnya Tuhan Yesus pada saat itu, karena mereka melihat sesuatu yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Tetapi pada saat dia ditanya, dia berkata, kalau kamu mau mengikuti aku, artinya, kalau kamu mau membangun hubungan dengan aku, dengan serius, dengan benar, dengan sehat, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salib. Di ayat-ayat ini ada kata-kata yang digunakan oleh Tuhan, kata setiap, artinya semua orang yang ingin membangun hubungan dengan dia, tidak terkecuali umurmu, tidak terkecuali denominasimu, tidak terkecuali latar belakang, semua itu ada di dalam firman Tuhan ini. Lalu Tuhan Yesus menggunakan kata mau, jika engkau mau, katanya. Artinya sebuah pilihan yang harus kita ambil hari ini. Saya berharap kita mengambil pilihan yang tepat. Dan Tuhan Yesus juga menggunakan kata harus, yang artinya ada keseriusan dalam membangun hubungan dengan dia. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud Tuhan dari 2 frase ini, menyangkal diri dan memikul salib? Karena seringkali kita berpikir, wah so susah ya, sangat susah nih kayaknya nih, aduh gua gak mau dengar yang bagian ini. Saya mau mendengarnya yang bagian grace, yang tentang berkat, yang tentang multiplikasi, saya mau dengar. Tetapi yang tentang menyangkal diri dan memikul salib, aduh ini nanti aja bagian yang lain. Hari ini, izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita semua, supaya kita bisa mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin, saudara-saudara. Yang pertama, menyangkal diri artinya adalah untuk
menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Menyangkal artinya to disown ourselves, to break agreement with ourselves. Dalam bahasa Yunani, arti kata menyangkal itu artinya membantah atau menyatakan tidak, say no. Jadi dalam konteks ini artinya tidak kepada kehendak sendiri. Kita mengatakan tidak kepada kehendak sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya saudara-saudara, sangat mudah untuk kita break agreement dengan orang lain. Sangat mudah. Ya, kita mungkin bilang, sudah cukup putus hubungan kita sampai saat ini. Mungkin dengan pacar kita itu mungkin mudah. Atau mungkin lebih serius lagi, mungkin kita pernah dengar cerita bahwa ada orang tua yang, udah gue tidak mau mengakui kamu lagi sebagai anakku. Break agreement. Ada, sering terjadi. Tetapi yang paling sulit adalah to break agreement dengan diri kita sendiri. Untuk menyangkal diri kita sendiri ini yang paling sulit. Nah justru itu Tuhan Yesus memberikan kita obat yang paling jitu masuk ke dalam lubuk hati kita. Supaya hidup kita penuh dengan kelimpahan dan membuahkan aliran-aliran kehidupan. Amin saudara-saudara. Apa yang Tuhan sedang ajarkan tentang menyangkal diri bukanlah legalisme. Perhatikan baik-baik ya saudara-saudara. Kita jangan don't miss this out. Apa yang Tuhan katakan tentang menyangkal diri bukanlah legalisme. Yaitu berusaha untuk tidak melakukan ini. Tidak melakukan itu, tidak nonton, tidak main game, tidak keluar rumah, atau bahkan seperti mungkin orang-orang Amish ya, yang say no to technology. Jadi mereka masih kemana-mana pakai kuda. Ada di Australia, saya pernah lihat saudara-saudara. Benar-benar kusyuk, nggak boleh pakai barang-barang yang bersifat teknologi. Bukan itu saudara-saudara. Bukan itu yang Tuhan maksud. Menyangkal diri adalah proses kehidupan di mana kita menilai. Perhatikan baik-baik. Menyangkal diri adalah proses kehidupan di mana kita menilai, melihat segala aspek kehidupan kita melalui kacamata kehendaknya. Berbeda dengan pengajaran yang berbau self-improvement. Banyak orang yang mengajarkan ya, kamu harus 1, 2, 3, ini, itu. Tidak begitu beda jauh dengan coach. Which is good. We should learn. But the gospel is not about self-improvement. Let me repeat that again, just in case you missed it. The gospel is not about self-improvement. Because life is not about us. It's not. Pada saat kita bersungut-sungut dan mulai tidak bersyukur dan mempertanyakan Tuhan, oh Tuhan, kenapa ini terjadi kepada diriku? Oh Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab doa-doaku? Oh Tuhan, oh kenapa Tuhan kok sulit sekali hidup ini? Kita harus belajar untuk menyangkal diri kita dan berkata, Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kalau misalnya jawaban doaku belum datang, biar kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang berfokus kepada self-improvement. Saya percaya sungguh-sungguh bahwa Injil, firman Tuhan, kekristenan is this. Christianity is not about self-enhancement. Christianity is not about self-modification. Or even self-suppression, menahan-nahan diri kita sendiri. Christianity is about self-abandonment. Meninggalkan diri kita. Menyangkal diri kita. Menempatkan kehendaknya lebih di atas daripada kehendak kita. Izinkan saya break it down a little bit more ya saudara-saudara ya. Mungkin saudara-saudara bisa relate dengan saya bahwa seringkali apa yang menghalangi kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita mau jujur, adalah distractions. Betul gak saudara-saudara? Di keseharian kita, so many distractions. Yang membuat kita, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik. Mungkin dulu pada saat kita jatuh cinta kepada Dia, kasih mula-mula, wah kita begitu menggebu-gebu. Tetapi sekarang di tahun 2021 bulan Februari, hari ini kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, bagaimana kualitas hubungan kita? Mungkin kita terdistraksi dengan yang namanya hobi. Mungkin kita terdistraksi dengan yang namanya pekerjaan. Mungkin kita terdistraksi dengan yang namanya jabatan. Mungkin kita terdistraksi dengan yang namanya prestasi, sosial media, gadget, or even friends. Let me tell you, they are not the problem. They are not the problem. Segala sesuatunya itu baik saudara-saudara. Tetapi menjadi tidak baik pada saat kita tempatkan mereka di atas Tuhan. The problem is not them.
Masalahnya bukan di mereka atau di benda itu. Masalahnya adalah kacamata kita. Apakah kita bisa belajar untuk menyangkal diri kita? Aku mau pegang gadgetku tetapi sangkal diri dulu. Aku mau tempatkan Tuhan terlebih dahulu. Habis itu, teman-teman mau bekerja, mau periksa gadget, silahkan. Tetapi apakah kita menempatkan dia di dalam prioritas yang terutama? Saudara-saudara, pernahkah menonton pertunjukan sirkus? Atau mungkin di YouTube pernah nonton pertunjukan sirkus ya saudara-saudara ya? Mungkin ada seorang pawang di dalam arena sirkus itu ya. Dia tiba-tiba mengeluarkan singa yang besar, kekar ya. Singa yang laki-laki yang punya mane gitu ya. Yang gahar, ganas, taringnya bisa kita lihat. Wah, penonton terpukau dengan luar biasa. Ada singa di dalam sebuah arena. Tiba-tiba ada seorang pawang masuk. Pawang itu kecil, saudara-saudara. Dan dia itu bisa mengontrol singa tersebut. Walaupun singa itu jauh lebih kuat. Jauh lebih cepat. Dan singa ini bisa menerkam habis si pawang itu di dalam waktu 1 menit. Habis langsung. Tapi saudara-saudara tahukah bahwa si pawang ini bisa mengontrol singa itu bukan dengan senapan, saudara-saudara. Perhatikan deh baik-baik. Bukan dengan senapan, bukan dengan cambuk, bukan dengan tongkat, bukan dengan pedang. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dan mungkin ini nanti akan saya berikan slide-nya. Ada satu common factor, ada satu alat yang si pawang ini pakai untuk bisa mengontrol singanya. Yaitu kursi, saudara-saudara. Kursi yang berkaki 4. Kenapa kursi berkaki 4 itu dipakai dan bisa dipakai untuk menenteramkan si singa itu? Ternyata, saudara-saudara, singa binatang yang buas, yang kuat, yang powerful, the king of the jungle. Itu dia tidak bisa berkonsentrasi kepada 4 hal yang berbeda di waktu yang sama. Pada saat dia dihadapkan dengan 4 fokus yang berbeda, dia langsung bingung, saudara-saudara. Dan dengan begitu si pawang bisa mengontrol si singa dengan baik. Saudara-saudaraku, para dewasa muda, young professionals and young couples, we love you. And we want to give you this tip. And we want to tell you bahwa dunia ini selalu membuat distraction di antara kita. Seperti si singa itu. Padahal kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dipakai Tuhan, punya urapan yang luar biasa. Kita punya dream yang luar biasa. Tapi dunia dan si jahat selalu mencoba untuk distract us dengan hal-hal kecil yang bisa membuyarkan fokus kita, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Tahun ini, mau dibawa kemana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau masih memperhatikan hal-hal yang bisa mendistraksimu? Atau hari ini, di awal bulan Februari, mau dibawa kemana relationship kita dengan Tuhan? Amin, saudara-saudara. Jika kita mau serius hubungan dengan Dia, itu mengharuskan kita untuk menyangkal diri kita dan menempatkan kehendaknya di atas kehendak kita. Katakan amin, saudara-saudara. Lalu hal kedua yang Tuhan Yesus katakan adalah untuk memikul salib. Memikul salib artinya adalah untuk membuat keputusan dan merelakan kedagingan kita mati. To willingly and voluntarily die to our old self. Izinkan saya untuk menjabarkan sedikit ya saudara-saudara. Kelihatannya kok gori banget, harus mati. Pada zaman ini salib itu mempresentasikan sesuatu hal yang berbeda pada zaman dulu. Zaman ini salib itu melambangkan banyak hal, saudara-saudara. Mungkin melambangkan kepercayaan kita. Kita ini orang Kristen atau orang Katolik, biasanya pakai salib. Atau melambangkan perhiasan kita. Mungkin anting kita ya, wah bling-blingnya itu kelihatan. Ya mungkin banyak artis atau rapper yang pakai kalungnya segede gaban gitu ya, saudara ya. Seperti gantungan jam dinding gitu ya, saudara. Segede gitu ya, saudara ya. Atau mungkin memperlihatkan bagaimana kita sangat cool dengan tato salib, saudara-saudara ya. Banyak anak muda sekarang pakai tato salib. Tapi izinkan kita untuk kembali lagi ke dalam konteks Tuhan Yesus. Pada zaman itu, salib adalah alat dan cara untuk mengeksekusi para kriminal. Kriminalnya bukan yang sembarangan. Kriminal yang dianggap memberontak kepada bangsa Romawi, itu dihajar pakai salib. Dieksekusi oleh salib. Mungkin kalau saya bisa relate pada zaman ini, mungkin salib itu sama seperti kursi listrik yang dipakai oleh pemerintah-pemerintah yang mungkin Amerika memakainya untuk mengeksekusi narapidana yang dihukum mati. Atau mungkin kita mungkin go back 200 years, 300 years, mungkin seperti alat pancung, saudara-saudara. Jadi pada saat Tuhan Yesus berkata memikul salib, adalah untuk kita membuat keputusan untuk merelakan kedagingan kita.
untuk mati. Maksudnya gimana? Well, izinkan saya untuk elaborate. Seperti tadi kita sudah bahas bahwa kita diselamatkan itu dengan kasih karunia. In an instant kita bisa diselamatkan pada saat firman Tuhan katakan pada saat kita percaya di dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Kita akan masuk ke dalam the family of God. Identitas kita dirubah, saudara-saudara. Tetapi masalahnya, salvation is free, but it's not cheap. Salvation is free, but it's not cheap. Walaupun identitas kita sudah berubah, tetapi permasalahannya adalah tabiat kita belum berubah, saudara-saudara. Kedagingan kita belum berubah. Kecenderungan dosa yang kita miliki belum berubah. Itu harus dibersihkan untuk kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan juga dengan orang lain. Perhatikan Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Perhatikan baik-baik. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Tuhan Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama. Yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan katakan kita harus menanggalkan manusia yang lama, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan lanjut lagi dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apalagi apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, katanya. Dilanjutkan lagi katanya, kalau kamu mencuri, jangan mencuri lagi. See? Identitas jemaat Efesus pada saat itu adalah orang-orang percaya. But still, kita harus masuk proses yang namanya sanctification. Yaitu tabiat-tabiat lama kita, kedagingan kita, keinginan kita berdosa, itu harus dipangkas. Harus dipaku di atas kayu salib, saudara-saudara. Lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan, pikul salib artinya menanggalkan manusia lama. Cara lama. Nah, hari ini izinkan saya membagikan 2 tips bagaimana kita bisa meninggalkan manusia lama kita supaya pada saat kita meninggalkan manusia lama kita menyenangkan hati Tuhan, kita memikul salib, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Dia dan segala sesuatunya akan menjadi baik, hubungan kita dengan orang lain lebih baik. Benar nggak, saudara-saudara? Kalau kita kita lebih sedikit menggunakan daging, maka hubungan kita dengan pasangan kita pasti kita menjadi lebih sabar. Betul, saudara-saudara ya? Ada 2 tips yang bisa saya bagikan bagaimana kita bisa mematikan kedagingan kita. Dan ini please maksudnya mengerti juga bahwa saya juga di dalam proses yang sama. Bahwa kita semua ini ada di dalam proses yang sama yang dinamakan sanctification sampai seumur hidup kita. Sampai kita mati nanti. Yang pertama, pada saat kita mau mematikan daging, berkeputusan untuk mematikan daging, yang pertama kita harus berhikmat untuk menyingkirkan gerbang-gerbang rawan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam tabiat yang lama, saudara-saudara. Ingat, hidup di dalam hikmat itu juga kehendak Tuhan atas diri kita. Artinya kita harus belajar menganalisa hidup kita. Kalau kita suka berdosa di dalam satu hal yang ini nih, saudara-saudara, kita harus belajar menganalisa apa trigger point-nya. Mungkin waktu-waktu tertentu, mungkin tempat-tempat tertentu, mungkin teman-teman tertentu. Kita harus benar-benar punya hikmat untuk mereview apa trigger point-nya supaya kita jangan terjerumus ke dalam jalur yang sama, tabiat yang sama. Sebab pada saat kita sudah terjerumus, saudara-saudara, akan sangat sulit untuk kita bisa menenangkan diri kita, menyadarkan diri kita sendiri. Lebih baik kita jaga gerbang-gerbang itu, trigger-trigger point itu, supaya kita tidak tergelincir ke dalamnya. Saya pernah membaca sebuah buku dikatakan gini, kita itu selalu ada di dalam pertempuran apa yang baik dan apa yang kurang baik. Apa yang roh mau tidak sama dengan apa yang daging mau. Betul ya, saudara-saudara ya? Saya juga demikian. Yang firman Tuhan katakan, saya tidak mau lakukan. Apa yang saya mau lakukan adalah yang menyenangkan tabiat-tabiat dan kedagingan saya yang dulu. Itu adalah manusiawi. But here, let me give you a tip. Pada saat saya baca buku ini dikatakan, tahukah saudara-saudara bagaimana cara kita mengalahkan seorang pegulat sumo? Pegulat sumo beratnya mungkin bisa 250 kilo, saudara-saudara. Mungkin kita orang Indonesia beratnya mungkin 70 kilo. Ya, mungkin kalau sedikit diberkati seperti saya lebih daripada itu ya, amin saudara-saudara. Kadang-kadang tapi kita gimana caranya kita bisa mengalahkan seorang pegulat sumo yang beratnya 250 kilo? 1, dia lebih berat.
2, dia lebih besar. 3, dia lebih pengalaman. 4, dia seorang pegulat profesional. 5, dia menguasai arena pertandingan. Nah, saya mau ibaratkan bahwa kedagingan kita itu seperti pegulat sumo. Lalu si penulis buku ini menjabarkan, kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan si pegulat sumo ini kalau kita langsung melawannya dengan apa adanya, saudara-saudara. Tentu ya, that's so foolish. Itu kayak suicide mission gitu ya, kalau kita lawan pegulat sumo dengan tanpa hikmat dari Tuhan. Dia katakan gini, cara satu-satunya untuk mengalahkan si pegulat sumo ini adalah untuk tidak memberikan dia makan. Pada saat si pegulat sumo itu tidak makan berhari-hari, saudara-saudara, dia akan menjadi lemas, dia tidak punya power lagi, dia tidak bisa berpikir dengan baik, dia tidak punya semangat, maka kita dengan mudah mengalahkan dia. Begitu juga dengan kita pada saat kita mengalahkan kedagingan kita. Jangan kita beri makan kedagingan-kedagingan kita. Jika struggle-mu adalah porn, jangan beri makan kepikiranmu adalah porn. Jangan tempatkan dirimu di dalam situasi-situasi yang bisa menjerumuskanmu. Malah kita tidak kasih dia makan. Kita tidak kasih 1 senti pun. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, yang saya bisa berikan tips dan bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Dan kita lakukan bersama-sama sebagai keluarga Tuhan di tempat ini. Yaitu kita harus belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah menanggalkan dosa ini sulit? Sangat sulit. Tetapi kita harus tahu, saudara-saudaraku, berita kabar baik Injil firman Tuhan hari ini adalah Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara-saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Roh Kudus ada bersama-sama kita, ada di dalam diri kita. Artinya pada saat kita menjalani proses sanctification ini, perjalanan pergumulan seumur hidup ini, you have to know, you have to say what Paul said. Apa yang Paulus katakan, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dengan aku. Artinya apa, saudara-saudara? Saya berikan tips secara praktikalnya ya. Pernahkah saudara-saudara pada saat kita sedang diperhadapkan dengan sebuah keputusan, apakah mau berbuat dosa apa tidak, seakan-akan Roh Kudus itu ada seperti suara yang sangat lembut yang berbicara di dalam hati kita. Jangan. Kita harus peka suara itu, saudara-saudara. Di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita living in the Spirit, berjalan di dalam Roh, hidup di dalam Roh. Roh Kudus itu seperti kadang-kadang menyenggol kita. Hey, the prompting of the Holy Spirit. Senggolan-senggolan Roh Kudus kepada diri kita. Itu harus kita perhatikan, hati-hati saudara-saudara. Karena dia tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan yang lebih daripada kekuatan kita. Makanya dia berikan senggolan-senggolan. Hei, hati-hati ya. Atau dia berikan seorang pemimpin yang bisa menegur kita. Atau dia memberikan seorang teman, pasangan yang menegur kita. Roh Kudus berbicara melalui mereka. Hei, hati-hati. Begitu juga dengan kita. Tahukah saudara-saudara, the greatest move of the Holy Spirit itu bukan terjadi di platform gereja. Let me repeat that again. Memang mungkin agak awam ya, tapi this is my belief. The greatest move of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan luar biasa, itu bukan hanya di platform gereja. Tetapi ada satu platform yang dia bekerja dengan luar biasa, powerfully. Platform itu saya beri nama hubungan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan teman kita, dengan istri kita. Pada saat kita sudah mau marah dengan pasangan kita, pada saat kita sudah mau kurang ajar dengan orang tua kita, listen to the Holy Spirit. Hey, hati-hati. Diam dulu. Jangan cepat-cepat buat keputusan. Listen to the Holy Spirit. Izinkan dia untuk memimpin kita, menggiring kita, supaya kita bisa menanggalkan kedagingan kita, supaya kita bisa menyangkal diri kita dan memikul salib kita, menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, pada saat kita mempunyai hubungan yang sehat dengan Tuhan, saya percaya caranya satu-satunya adalah untuk menyangkal diri kita dan memikul salib. Dikatakan begini, sekali lagi kembali ke dalam Lukas 9. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, yaitu dengan menyangkal dan memikul salib, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Hari ini, saya mau encourage teman-teman semua untuk kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena pada saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan sehat, dengan cara menyangkal diri dan memikul salib, itu satu-satunya, saudara-saudara. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata coach siapa. Bukan, kata Tuhan Yesus. Itu satu-satunya bagaimana kita bisa mengikuti dia adalah untuk menyangkal dan memikul salib, mematikan kedagingan kita. Maka pada saat kita melepaskan ego kita, melepaskan kepentingan kita, melepaskan argumen kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan hidup yang berkelimpahan, saudara-saudara. Dan di dalam hidup itu saya percaya ada hubungan-hubungan yang sehat dan kuat. Amin, saudara-saudara. Saya percaya pada saat kita mempunyai hubungan yang benar di hadapan Tuhan, sama seperti kita sedang mengancingkan baju kita, saudara-saudara. Kancing yang pertama ini yang menentukan apakah kancing selanjutnya akan dipakai dengan baik dan benar, saudara-saudara. Nah, pada saat kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti kancing pertama ini, kalau ini sudah benar, selebihnya will take care of itself. Amin, saudara-saudara. Semoga hari ini saudara-saudara di-challenge, diingatkan, dikuatkan melalui pesan firman Tuhan. Saya berdoa kita semua belajar tahun 2021 menyangkal diri kita, memikul salib, supaya kita bisa mengenal dia lebih lagi. Supaya kita bisa membangun hubungan yang lebih lagi. Mungkin kau sudah lama jauh dari Tuhan, tapi ini hari adalah waktunya engkau kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Because He loves you. He died for you. You are the apple of His eyes. He loves you. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom komunitas dewasa muda, para yang profesional, yang couple, and yang family. Kembali lagi dalam ibadah online Dewasa Muda GBI PRJ CK7. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021 ini. Selama bulan Februari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat amat menarik, yaitu Relationship Matters. Terima kasih kepada Pastor Eradi Chandra yang sudah melayani kita lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa kunci dalam membangun hubungan yang sehat dengan sesama adalah dengan membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa Yesus mengatakan, jika ingin mengikuti Dia, jika kita ingin memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka kita harus menyangkal diri kita dan memikul salibnya setiap hari. That's the only way. Ketika kita berhasil menyangkal diri kita mengesampingkan ego kita dan menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Apalagi khususnya di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemik seperti ini, penting sekali kita memiliki hubungan relationship yang sehat. Kita memiliki komunitas yang bisa saling mendukung dan bisa saling menguatkan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk join di dalam komunitas keluarga kami. Segera chat DM Instagram kami di 2pm_GBIPRJ atau Yuten GBI HCR. Dengan senang hati kami akan menyambut saudara-saudara sekalian untuk menjadi bagian dalam keluarga komunitas kami. Sekarang, tibalah kesempatan kita untuk dapat menabur pekerjaan tangan Tuhan. Persembahan bisa diberikan lewat rekening Bank BCA, cabang Tamrin, atas nama GBI PRJ, atau QR Code yang terlampir pada layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang begitu luar biasa ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah lewat online ini Tuhan. Di mana pada hari ini kami diajarkan dan kami diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya kami memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dengan cara kami harus menyangkal diri kami harus mematikan kedagingan kami belajar tiap hari ya Tuhan untuk menempatkan kehendak-Mu yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan pada hari ini. Tuhan, kami juga tidak lupa ingin mendoakan para pemimpin negara kami. Tuhan, biarlah roh yang takut akan Tuhan boleh turun untuk setiap pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran aparat pemerintahan di Indonesia ini.
Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami. Bapak Insinyur Niko dan Bapak Dr. Yanto ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan perlindungan, tangan-Mu boleh selalu ada di dalam kehidupan mereka. Kau yang memberkati pekerjaan mereka dan pelayanan mereka. Kau memberikan kepekaan lebih lagi ya Tuhan dalam mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa mendoakan para tenaga kesehatan yang berjibaku, berjuang melawan COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, perlindungan untuk setiap tenaga kesehatan di luar sana ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang boleh selalu ada untuk setiap dari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas komunitas dewasa muda di dalam gereja ini yang begitu luar biasa memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah akhir ibadah online kita pada hari ini. Nantikan juga ibadah kami selanjutnya di minggu depan yang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra, masih dengan tema yang sama yaitu Relationship Matters. Khususnya akan membahas dalam hubungan kita dalam mencari pasangan hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.